Secara umum, pilar keuangan itu ada 4, bro. Pertama, itu meng-create kekayaan, wealth creation. Kedua, ada wealth saving. Ketiga, ada wealth accumulation, mengakumulasi kekayaan. Keempat, ada wealth distribution. Selama masa COVID sampai 2022 awal lah, 2 tahun itu adalah 2 tahun keemasan PT Mandaka, bro. Karena pas itu gua ngomong, "Pa, Ma, kalau papa mama ngasih Dharma uang 100 juta, ini akan menjadi uang terakhir Dharma minta dari papa mama. Papa kasih Dharma uang 100 juta dengan satu syarat, enggak tak kasih uang langsung. Di depan rumah itu ada mobil travel pada saat itu, bro. Kalau laku Dharma bisa pakai semua uangnya." Oke, sip. Ketika gua udah kerja di sana, akhirnya gua tahu nih, kampret, gua kena tipu sosmed nih, edan. Ternyata teman gua pergi-pergi itu dapat reward, bro, dari kantor. Wah, orang tua ini kok perginya pagi, pulangnya malam, sampai rumah stres. Apa nih kira-kira pekerjaan yang enak, santai, tapi duitnya gede? Gitu ya. Milenial banget kan? Benar. Gitu Terutama gengsi sama papa yang terus nanya itu, gitu, bro. Itu, bro. Nah, Jadi mudah-mudahan papa nanti nonton podcast ini ya. Ini ada pengakuan nih. pengakuan, bro. Halo Smart Investor, ketemu lagi di acara Serial Podcast persembahan dari International Investor Club ya, One Stop Solution for Investment. Dan hari ini ya spesial, kenapa? Karena kita akan undang seseorang milenial yang luar biasa ya, jauh-jauh dari Pulau Dewata ya. Baik, kita langsung sapa beliau, Bro Dharma Suwawa. Apa kabar, bro? Karanang dahsyat, luar mantap. Biasa, sehat. Always. Ya. Amin, sehat. Luar biasa, kita udah lama nggak ketemu ya. Tahun lalu terakhir ya. Tahun lalu luar tepat, biasa, tepat. Ya. Sebelum Bali rame, sekarang udah hampir rame, bro. Nggak gimana kondisi Bali kita. sekarang? Kondisinya Bali? Wah, itu cukup hektik sekarang sih, bro. Oh ya? Cuma ya udah balik lagi sih ekonomi jadinya. Ramai lagi kan? Ya. Ramai lagi. Yang pastinya jalan kayaknya udah macet lagi ya. Udah parah, bro. Saat terakhir kan waktu kita ke sana masih pandemi. Nah, jalan masih sepi gitu ya. Beneng aja, betul. Sekarang udah rame ya. Udah rame, udah macet, bro. Waduh, luar seru biasa lah. Oke, bro, thank you ya sudah hadir di podcast kita ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Boleh. Ya. Cuma yang pasti mudah-mudahan dari apa yang nanti kita disampaikan, terutama untuk para smart investor ya, terutama kaum milenial ya, mendapat referensi, mendapat insight baru gitu ya. Alright. Oke, bro, bisa diceritakan nggak latar belakang bro nih selama ini gitu kan? Kita tahu bahwa bro itu aktif di salah satu instrumen investasi di forex ya, seperti itu. Oke, silakan bro, gimana ceritanya itu? Oke, teman-teman, smart investor ya manggilnya ya. Sebelumnya betul. perkenalkan dulu, nama saya Dharma dari Bali. Ya. Masih muda, cuma wajah aja emang sedikit boros gennya. Oh gitu ya? Kalau orang mikir gua 30, bro. Edan kan. Oke. Jadi kalau berbicara background, saya dulu backgroundnya itu di hukum sebenarnya. Saya sarjana hukum. Oh, kalau background pernikahan justru hukum ya? Hukum, sarjana hukum. Lah ini kan jauh banget gitu ya? Jauh banget. jauh. Ya. Oke, wah, ini menarik nih. Singkat cerita aja kenapa saya nyari sarjana hukum, karena dulu kan background orang tua memang pengusaha. Kebetulan di Bali itu kan travel ya, terkenal. Betul, jadi pariwisata ya. Betul, orang tua main di pariwisata. Dan pada saat itu memang saya ngelihat, wah, orang tua ini kok perginya pagi, pulangnya malam, sampai rumah stres. Gue nggak mau dong kayak begitu kan. Memang sih dari segi finansial oke. Cuma kan kita sebagai anak kecil ngeliatnya, wah, nggak enak lah kayak begini jadi pengusaha, nggak mau deh gitu kan. Jadi mikirin kan alternatif. Apa nih kira-kira pekerjaan yang enak, santai, tapi duitnya gede? Gitu ya? Milenial banget kan. Benar. Nah, pada saat itu kepikiran, ada nih profesi hukum. Dari sana awalnya tertarik sama background hukum. Nah, lalu ngeliat nih pengen jadi apa? Pengen jadi notaris pada saat itu. Karena ngeliatnya sederhana, bro. Cuma datang ibarat datang orderan ya kan, muncul surat, tanda tangan, udah dibayar. Gitu ya? Enak banget yang ngeliatnya kan. Nah, gitu cerita awalnya kenapa ngambil di background hukum, gitu ceritanya. Oke, nah terus sekarang akhirnya awalnya tadi bicara hukum, nah kemudian kok lebih aktif di awalnya di sales broker ya, seperti itu. Nah, ini apa yang melatar belakangi yang tadinya tujuan utamanya pengen di bidang hukum, kok tiba-tiba berubah 180 derajat nih. Nah, ini apa yang melatar belakangnya ini? Ya. Nah, ini cukup menarik sih, bro, ceritanya. Cukup panjang nih. Apa ya? Jadi dulu waktu gue masih kuliah di hukum, itu kan gue aktif di kemahasiswaan lah ceritanya, aktif di organisasi. Dan pada saat itu singkat cerita, gue melakukan sesuatu hal yang hasilnya itu bisa make money ke guanya. Gitu. Jadi singkat ceritanya pada saat itu gue masih umur 19 tahun.
dan gue bisa melakukan, ternyata gue bisa melakukan sesuatu yang bisa make money untuk gue. Jadi gue pertama kali megang duit hasil sendiri nih. Pada saat itu bro, happy-nya bukan main. Wah gue ini duit bukan dari orang tua nih, bisa keringat sendiri gitu ya. Keringat sendiri gitu kan. Nggak usah dibahas dari mana bro. Tapi sebetulnya karena ini kita kan santai obrolan ya. Tadi bahas singkat cerita, jangan singkat cerita. Jangan panjang cerita aja nggak apa-apa. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi gini, dulu gue aktif di BEM bro. Oh, oke, mahasiswa ya, yes, ya, mahasiswaan. Gue dulu demo di jalan. Nah, singkat cerita, gue di BEM ini gue masuk di, gue lupa itu divisi apa, intinya di bagian kewirausahaan dan keuangan. Pada saat itu memang ada sebuah project untuk membuat atau pengadaan baju kampus. Nah, baju sama jaket kampus. Kebetulan gue yang ngurus. Nah, pada saat itu gue emang gue yang handle. Terus pada saat itu kondisi memang gue baru awal-awal pacaran bro. Baru awal-awal nih sama yang itu. Masih sampai sekarang. Gitu ya. Nah, awal pacaran gue kan pengen lancong dong sama doi dong. Mikir kan apa nih, pakai nyari-nyari duit-duit ceperan nih apa nih gitu kan. Nah jadi waktu ngurusin baju ya biasalah bro, kita markup dikit lah ya kan. Di deal sama vendornya berapa, kita ajuinnya ke kampusnya berapa, gue dapet lah margin dari sana kan gitu per baju. Dan enaknya pada saat itu bro, karena ini pakaian kampus jadi kan wajib dibeli. Pasti. Bayangin aja lu satu angkatan dan jumlahnya pun juga banyak kan. Bayangin aja bro, betul. 300 orang. Waduh, 300 orang yang beli. Markup 10%, 20% lah lumayan. 10% markup. Kali satu angkatan bro. Iya. Satu angkatan. Dan kampus kan terbagi menjadi dua sesi itu. Ada yang ibaratnya kampus pagi, ada yang kampus malam. Berarti satu angkatan kampus pagi dan kampus malam bro. 600 orang gitu. Wah luar biasa ya. Wah luar biasa. Iya makanya. Nah dari sana gue berpikir, wah gue yang dulunya ya gue bisa bilang anak-anak manja lah, manja nggak bisa ngapain dulu, kerja nongkrong doang. Ternyata gue ada gunanya juga nih di dunia gitu ini, bisa menghasilin juga gitu kan gitu. Pada saat itu gue berpikir kayaknya bisnis seru juga nih. Itu awalnya bro, pencetusnya bro. Berarti memang jiwa entrepreneurnya memang sudah ada. Mungkin ya, ada itu mungkin salah satu bawaan dari orang tua kan. Mungkin, betul. Nah terus ini akhirnya terjun ke industri futures ya, trading gitu kan. Itu awalnya dari mana? Ini sekarang kita kan masuk ke ceritanya nih, serunya. Jadi gini bro, pada saat itu gue bisa melihat kan, wah ternyata dengan skill yang gue punya sekarang ini gue bisa make money nih. Nah terus gue berpikir, itu kan bener-bener dari kesempatan banget ya gue bisa make money-nya. Nah gue pengen gimana cara gue bisa make money terus nih tiap bulan, ya kan. Nah terus ceritanya gue iseng kan main HP, liat sosmed, Instagram. Gue lihat salah satu story teman gue bro, yang dimana story teman gua ini dia cuma setahun di atas gua, tapi udah bisa beli motor sendiri, udah jalan-jalan ke luar negeri, terus sempat naik cruise gitulah. Wah, itu tahun berapa itu? 19 ke 20 enggak 18 ke 19 bro. Atau tahun berapa? Maksudnya 18 ke 19 tahun berapa ya? 2000 berapa? 2000. Oh sorry, guanya umur 19 tahun, berarti itu 2017 bro. 2017 ya. Berarti lu memang muda ya. Cuma boros tadi. Gue muda bro. 2017 ya. Bener. 2017. Nah gue ngeliat story itu kan. Dan nih orang masih seumuran sama gue, tapi udah bisa segininya nih, punya duit nih. Nanya dong. Tanya juga, lu kerjanya apa gitu kan? Iya langsung bro. Gua reply bro. Bro, ini pakai bahasa Bali ya. Ibaratnya cuma gaya apa sih kan gitu. Kamu kerja apa sih? Gitu kan. Ceritalah dia, aku trading bro. Trading apaan trading gitu kan. Singkat cerita, karena nggak tahu itu apa, aku ajak ketemu. Ngobrol lah kita. Dia jelasin tuh trading, dia liatin dari HP-nya. Gua nggak ngerti apa bro. Yang gua cuma ngerti dari trading bisa make money, itu doang. That's it. Nah, teknisnya kayak gimana belum tahu lah ya. Nggak tahu, sama sekali nggak ngerti. Gua cuma murni motivasinya adalah ngelihat dia bisa make money dari sana, dia bisa belanja, bisa keluar negeri dari trading. Itu motivasi utamanya awalnya. Nah, gua nanya dong, berapa modal utamanya? Dia bilang minimal 100 juta. Dan lu tahu kan? Itu berarti di perusahaan lokal ya? Lokal.
Minimal 100 juta bro. Nah gue kan mikir Dan nih gue masih anak-anak curut kayak begini, dapat duit dari mana 100 juta kan gitu. Benar. Terus singkat cerita karena gue udah tergiur banget nih, maksudnya bukan karena ditawarin, tapi gue melihat kan gitu. Gue jadinya pengen kayak begitu, ya kan. Jadi akhirnya gue memberikan diri, ngomong sama orang tua. Awalnya bingung bro, minta modal pasti ya. Minta modal kan. Yang awalnya gue mudanya nongkrong doang kan. Ya muda pada umumnya mabuk lah segala macam lah. Tiba-tiba datang minta uang 100 juta kan kampret. Ya pasti orang tua tanya ngapain gitu kan, jangan orang pakai nggak bener gitu kan. Iya kan. Terus takut bro awalnya. Nah tapi singkat cerita udahlah, beraniin diri lah gue ngomong sama orang tua. Dan dia sesuai ekspektasi gue bro. Ketika ngomong Pah, Mah mau trading nggak, langsung enggak. Oh jadi bicaranya minta modal 100 juta untuk trading. Iya, gua nggak ngomong modal pada saat itu. Gua bilang, "Pah, Mah, mau nyoba trading dong." Langsung bilang enggak, belum nyebut modal gua. Oke. Nah, gua nggak tahu karena apa tuh. Enggak dikasih tahu alasannya kenapa ditolak. Enggak, pokoknya saklek aja gitu. Enggak gitu ya. Enggak usah trading. Jangan nyentuh trading itu dibilang. Wah, kenapa nih gitu kan. Langsung gua kepo, saya searching aja trading, akan muncul berita-berita segala macam nih. Plus minus lah di sana kan. Terus karena gua sudah termotivasi oleh ceritanya temen gua ini yang punya hasil dari sana, jadi gua ngambil semua berita yang positif-positif aja. Ya kan. Nah, jadi yang negatifnya di skip aja gitu. Skip aja. Nggak bener ini, emang begitulah, emang nakal ini gitu kan. Gua skip. Ini teman gua berhasil gitu kan. Nah, jadi dari sana beranikan diri lagi untuk ngomong terus ke orang tua. Itu kalau nggak salah prosesnya 6 bulanan deh. Untuk meyakinkan orang tua, bro. Nah, dan pada saat itulah dimulai awal perjalanan gua. Jadi pada saat itu gua ngomong sama orang tua mau minta modal 100 juta. Ceritanya itu udah gak dikasih terus kenapa gue akhirnya bisa dikasih? Karena gue ngomong seperti ini bro, ini sedikit blunder, tapi ini yang gue rasa membuat gue sampai di posisi sekarang saat ini. Karena pas itu gue ngomong, Pah, Ma, kalau papa mama ngasih Dharma uang 100 juta saat ini akan menjadi uang terakhir Dharma minta dari papa mama. Gitu gua ngomong bro. Itu yang akhirnya. Itu yang gua ngomong kan. Biaya hidup Dharma tanggung sendiri, biaya kampus sama bayar sendiri, semua Dharma sendiri, nggak akan minta uang lagi. Karena kan pada itu masih muda, udah egonya tinggi kan. Gua udah kesel bro, nggak dikasih si kampret nih orang gitu kan. Nggak dikasih kan. Gua ngomong kayak gitu. Akhirnya pakai kata-kata itu. Nah ini menarik nih buat para smart investor, terutama milenial. Gunakan cara Bro Dharma. Jangan bro, barbar ini bro. Nah, akhirnya gini bro, pada saat gua ngomong seperti itu, papa gua cuma noleh aja, senyum. Serius, gitu deh bro. Serius mau kayak gitu. Iya serius, kenapa enggak? Dharma bisa kok make money gitu kan. Oke, pegang omonganmu ya. Dan saat itu tidak menjelaskan untuk apanya, enggak dijelaskan. Walaupun di awal kan udah tahu trading, kan langsung trading kan langsung di reject kan. Nah cuma pakai bahasa ini adalah uang terakhir, tidak akan pernah minta lagi. Langsung diiyakan. Bukan berarti langsung diiyakan. Artinya orang tua nggak tanya dulu memang 100 juta ini untuk apa, enggak ya? Sempat sih ditanya. Jadi tahu lah dia emang gua pakai untuk trading. Itu tahu. Tahu ya. Tahu. Nah, tapi dia ngomong seperti ini, Bro. Oke. Papa kasih Dharma uang 100 juta dengan satu syarat. Enggak tak kasih uang langsung, di depan rumah itu ada mobil travel pada saat itu, Bro. Gua sampai ingat masih sampai sekarang. Masih ingat itu mobil Innova tahun 2011 warna hitam, disuruh jual sama dia. Karena memang udah mau dijual pada saat itu. Oke, itu ada mobil di depan, Dharma jual. Kalau laku, Dharma bisa pakai semua uangnya. Oke, sip. Tak jual ya. Berarti memang nggak diiakan dalam langsung dikasih cash enggak, tapi dikasih challenge dulu. Silakan tuh jual gitu kan. Oke. Nah, terus proses penjualan berapa lama gitu. Wah, ini menarik nih. Ini gue ingat, Bro. 2017 itu bulan Oktober. Gua ingat itu, 2 Oktober. 2 bulan gua butuh waktu untuk jualan itu. Jual mobil itu ya? Jual mobil itu. Harganya gua masih ingat, gua sampai sekarang 167 juta gua jualnya. Ada selisih banyak dong gitu. Ada selisih banyak. Nah, dan itu dapat semuanya dong. Kan tadi bilang atau cukup dengan yang diminta itu 100 aja. Itu begonya gua, Bro. Jadi apa namanya? Mobilnya laku, ya kan? Anyway, itu adalah pengalaman pertama kali gua jualan langsung sama orang. Itu pengalaman pertama gua nge-sales, ya kan, ke lapangan langsung bawa mobil lah ceritanya lah, jualan mobil pertama kali. Nah, lalu setelah itu gua dapat 167 juta. Gua ngomong sama bokap kan, Pah, ini udah laku mobilnya.
nih dibayar cash kebetulan sama dia. Oke. Gitu kan, gue pertama kali, woi sengkang cash gila, 167 juta nih, waduh pakai apa nih, mau dugem kemana gue? Bingung kan? Terus gue ngomong gini, Pak, money udah lakunya sekian, Dharma cuma butuh modal 100 juta aja, ini 67 juta, Dharma balikin, jebret, gue terbalikin ke orang tua 67 juta, gue pakai 100 juta doang. Iya, karena di awal kan memang 100 juta. 100 juta kan. Memang sih orang tua ngasih sebenarnya, semuanya aja ambil. Ya karena di awal tadi kan bokap bilang ya udah jual aja hasilnya, silakan gunakan gitu kan. Oke. Nah, yang gitu gue bilang begonya gue. Tapi bukan bego, itu sebetulnya juga menguji. Ya kan? Kan tadi di awal 100 juta. Mungkin ya. Dan dia bokap udah tahu ini mobil lebih dari harganya kan. Dibalikin kan ya. Ternyata kan benar ya, artinya kan ada selling point juga dari bokap. Berarti ini komit juga orangnya gitu ya. Serius mungkin. Gitu. Jadi bukan bego, bukan. Tapi kan komit gitu kan. Oke, terus. Nah, dari sana akhirnya gue memutuskan tuh 2018 awal Januari itu gue sampai sekarang gue masih ingat, story-nya pun juga gue highlight, bro. Oke. Pokoknya tulisannya New Journey Begin lah gitu lah, kalau salah lah ya kan. Gue deposit sana ke broker, gue trading, dan pada awalnya profit, bro. Profit, trading sendiri kebetulan, trading sendiri. Jadi teman gue itu mengarahkan segala macam, trading sendiri. Diajarin lah ya. Iya, bisa dibilang gitu, Tapi lebih banyaknya otodidak, belajar sendiri. Belajar sendiri. Nah, jadi ceritanya itu di bulan Januari sempat dapat profit segala macam sempat. Lalu di bulan Februari 2018 gue PKL, bro, dari kampus. Jadi praktek kerja lapangan. Oh, berarti belum lulus ya? Belum. Gue masih kuliah. Oke. Itu 2020 berarti gue masuk ke 20 tahun. OTW 20 tahun. OTW 20 tahun. Oke. Nah, itu kan mulai PKL nih. PKL di sana gua di sana dikasih milih mau praktek kerja di mana. Nah, karena gue lagi trading, ya udah gue bilang aja, Pak, saya mau praktek kerja di tempat broker ini. Tujuanku awalnya mau belajar trading, bro. Kan gitu, langsung sama teman gue, karena teman gue kerja di sana kan. Gitu. Nah, terus gue kerja di sana. Ternyata begitu masuk ke dalamnya itu di luar dari bayangan gue, bro. Di luar dari ekspektasi gue, bro. Tidak seperti yang gue bayangkan. Ternyata berbeda jauh. Apa yang dirasakan? Waduh. Itu seperti apa bayangannya? Statementnya seperti itu. Kaget, bro. Kaget. Yang awalnya gue pikir, wah ini kan karena kayak gue nonton di film-film kan, wah grafik keren deh, analis segala macam. Kampret sampai sana gue diajarin buat jualan, bro. Lah, gue kan sini nyari ilmu trading nih, bukan nyari ilmu jualan nih kan, gitu kan. Nah, terus ya udahlah gue jalanin lah, karena berhubung juga ini harusnya dari kampus kan, PKL jalanin aja lah. Siapa tahu ntar sambil jalan seniornya mau ngajarin gue trading gitu kan. Gue jalanin terus sampai bulan Maret kalau nggak salah. Dan trading gue trading sendiri gue tetap gue jalanin masih. Dan ternyata di bulan Maret gue mengalami kerugian. Mengalami kerugian itu pokoknya gue lupa dari berapa ke berapa, kalau nggak salah itu pokoknya gue rugi 30 juta dari modal dasar deh. Jadi 70 juta uang gue di bulan Maret. Terus ketika gue udah kerja di sana, akhirnya gue tahu nih, kampret, gue kena tipu sosmed nih. Dan ternyata teman gue pergi-pergi itu dapat reward, bro, dari kantor. Oh, bukan dari hasil trading. Dapat bonus buat belanja motor. Kampret, gue pikir dari trading kan. Waduh, kena tipu sosmed gue ini. Nah, gitu. Sekarang kan ini kan udah nyemplung nih. Udah nyemplung banget kan, udah basah-basah sekalian gitu kan. Nah, akhirnya sampai sekarang terjun full di sana. Bahkan yang saya tahu adalah bro bahkan bikin Mandaka Academy ya. Nah, ini apa nih yang melatar belakangnya sehingga menciptakan sebuah akademi bernama Mandaka? Di sini menarik. Jadi pada saat itu kan gue udah sempat rugi nih ke 70 juta. Jadi dari sana gue udah berpikir, gue udah bad feel sama tempat gue kerja. Gue mau tarik dana dan pada saat itu juga cukup sulit. Jadi gue harus ngelobi, bro, untuk bisa menarik dana gue. Untuk gue harus ngelobi. Jadi gue lebih dulu duitnya keluar, akhirnya gue pindahkan lah ke tempat yang lainnya, sama-sama lokal juga. Jadi tempat trading juga, perusahaan trading juga. Cuman beda bendera ya. Beda bendera. Nah, dari sana gua trading, terus orang tua nanya, Dharma gimana sih tradingnya? Gue gengsi dong bilang rugi, bro. Gengsi gimana dong. Duit yang 100 juta tadi? Iya gitu kan ngomongnya sambil senyum noleh kayak gini, bro, kayak ngolek gitu loh. Gua
jadi ceritanya cara gua siasatinya adalah gua pinjam duit sama teman 30 juta. Ya memang jelas kan untuk taruh di akun doang kan, nggak gua apa-apain. Supaya kelihatan 100 juta aja. Jadi gua bilang, enggak Pak, nih masih aman nih. Masih plus minus lah ya, masih belajar gitu gue ngomongnya bro. Bokap percaya aja. Nah sampai akhirnya gue sempat mengalami keuntungan sampai 80% bro. Dari yang Dari 100 sisa juta. tadi 70 kan terakhir kan sisa 70 juta. 70 juta. Oh itu pindah ke brand yang baru bisa gua di trading recovery lagi. ya. Gua trading sendiri itu keuntungan sampai 180 juta dan 30 juta gua bisa balikin. Jadi gua punya 150 juta pada saat itu bro. Ya. Wah gua udah happy banget dong gitu. Berarti omongan yang tadi pas benar nih, bener. duitnya tumbuh gitu ya. Tumbuh ya kan. Nah oke. terus 2018 bulan Juni bro juga bisa cek itu emasnya crash bro. Gue trading di emas pada saat trading itu. di emas. Trading di emas. Lu bisa lihat dari harga 1.300-an turun sampai 1.100. Nah, yang diajarkan ke gua dulu adalah locking. Locking atau switching gitu doang bro. Ya udah, gua lock aja terus sampai bawah tuh. Gua hajar sampai margin gua kegerus tuh. Kurang 157 juta floating loss sampai 30 juta. Sisa equity terakhir. Gua cut loss akhirnya. Gua cut loss. Yang tadinya 150 juta karena harga emas turun terus, kegerus sisa 30 juta. Sisa 30 juta. Udah sempat gua tarik sih beberapa. Dan itu di real cut loss ya, di cut loss tuh. Iya, gua sendiri cut loss, Berarti sisa 30 juta ya. 30 juta, Bro. Wah, stresnya bukan main, Bro. 2 hari enggak tidur, serius. Pastilah. 2 hari enggak tidur. Pasti. Nah, dari sana lah yang menjadi pencetus kenapa lahirnya Mandaka Academy ini bro. Ada ceritanya. Jadi gini, bokap nanya lagi ceritanya. Gimana Dharma hasil tradingnya? Gue makin gengsi bro, bilang rugi ke 30 juta. Ya kan? Nah akhirnya gue balik lagi ke temen gue yang kemarin. Pinjam uang lagi. Pinjam 70 juta kali ini. Ya kan? Tujuan untuk apa? Dia udah. Gue juga ngerti kenapa kok dia mau percaya sama gue, kok dia mau minjemin gue duit, gue nggak ngerti kenapa. Tapi intinya gue dipinjemin. Dan pada saat itu akhirnya singkat cerita gue udah trauma trading. Dan gue berakhir dengan hutang 70 juta bro. Pada saat itu 70 juta. Dan usia gue 20 tahun. Gue bingung gimana cara gue bisa balikin uang 70 juta. Stres banget itu bro. Untuk menutupin minta di angka 100 lagi gitu ya. Gue trading udah gak berani pada saat itu. Udah gue pinjam, berakhir dengan hutang 70 juta. Akhirnya gue harus berpikir gimana cara gue bisa membayar hutang gue ini. Disitulah akhirnya gue kerja sebagai sales broker secara profesional. Yang awalnya kan PKL tuh, magang kan. Nah kali ini gue memang melamar. Karena gue mikir, gue belum lulus kuliah, gue gak punya skill apa-apa, mau ngelamar kemana gue gitu kan. Gue taunya broker doang nih. Yang emang gue udah kenal karyawan-karyawan karena gue trading kan. Udahlah, gue kerja di sana. Nah singkat cerita, karena gue kerja nge-sales itu pertama kali gue nge-sales bro. Gue benar-benar buang gengsi di sana. Pokoknya ke lapangan lah, nawarin lah pokoknya. Gitu terutama gengsi sama papa yang terus nanya nah terus, kan, itu gitu, bro. Itu bro. Nah, jadi mudah-mudahan papa nanti nonton podcast ini ya. Ini ada pengakuan nih. Pengakuan bro. Jadi udah omongan teman-teman kampus gue sampingin aja, bodo amat. Ini gue lebih urgent hidup atau mati nih gue nih masalahnya kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan gue mau manja balik aja ke orang tua bisa-bisa aja sebenarnya bro, pengakuan aja bisa-bisa aja. Tapi karena gue tetap komit, nah itu yang ngebentuk gue sampai sekarang. Nah ini poin itu bro. Justru ini poin pentingnya di sini. Kenapa? Karena tidak banyak ya dengan seusia ya masih sangat muda lah kan, yang setahu gue ya usia seperti kan lebih banyak dihabiskan untuk kongko apa segala, tidak berpikir untuk apalagi kalau untuk bicara bisnis gitu kan. Nah, selling pointnya apa? Artinya dari sisi ini, bro betul-betul orangnya bertanggung jawab, komit gitu kan. Gimana caranya supaya apa yang sudah di awal disampaikan sama orang tua itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan ya. Jadi yang tahunnya 100 juta padahal itu uang sudah udah sisa 30 juta bahkan sekarang minjem untuk nutupin sampai 100. Nah, selling pointnya di sana artinya memang masih apa ya belum banyak lah usia-usia yang muda untuk punya pemikiran seperti itu. Nah, selling pointnya di sana ya. Punya tanggung jawab dan juga komitmen. Nah, ini yang jarang kan seperti itu ya. Oke, terus lanjut. Nah, lanjut dari sana gua kerja, akhirnya dapat nasabah. Lumayan bro, gua dapat. Ya kalau gua kerja di broker pada saat itu karena gua nggak punya skill apa-apa, jadi gua kerja di sana nggak digaji bro, by commission aja. Gitu. Gua bisa pahamin karena gua nggak punya apa-apa lah dulu lah. Emang gua butuh kan. Udahlah hajar aja lah, yang penting dibimbing sama mereka. Gua dapat nasabah,
lumayan nih, gue dapat komisi sebulanan tuh 2-4 jutaan pada saat itu, ya kan. Terus udah bisa pakai bayar kampus, bisa lah. Pakai bekal bulanan cukup lah. Udah nggak minta lagi lah ya. Nggak minta lagi, pokoknya tetap nggak minta gue. Nah terus sampai pada akhirnya gue stuck nyari klien. Kemana cara gue bisa nyari klien nih? Di sana lah gue kepikiran gue harus cari ide buat sebuah konsep untuk gue bisa nyari klien lebih. Di sana awalnya gue bikin komunitas, bro. Dan komunitas itu namanya Mandaka Trading dulu. Jadi itu awalnya. Mandaka Trading adalah sebuah komunitas supaya gue bisa nyari klien pada saat itu. Terus berkembang kan di sana. Wih, ternyata beneran nih mulai. Ya memang sih pada saat itu anak-anak muda, teman-teman kampus gue sih yang kepo kan jadinya. Ikutlah gabung komunitas, lumayan rame nih. Nah, cuma mereka modalnya kurang kalau mau trading. Gue mikir lagi, produk apa nih yang gue bisa kasih nih supaya mereka tidak punya modal besar tapi gue tetap bisa make money nih. Gue harus buat produk apa nih pada saat itu kan. Ada sih yang trading juga ada, cuma beberapa kebanyakan nggak bisa. Di sana gue kepikiran untuk bikin edukasi, bro. Awalnya awalnya gue bikin edukasi yang supaya bisa dijangkau sama orang-orang lah. Ya udah lu belajar dulu, pakai demo account, nanti lu udah demo accountnya bagus, ngomong sama orang baru pakai uang real, minta gitu ya? Uang real. Awalnya gue pikiran buat edukasi. Nah berarti ini pilihannya kenapa di forex, padahal kita tahu instrumen investasi kan banyak banget, apalagi sekarang udah ada kripto apa segala macam gitu kan. Apa karena jatuh pilihan ke forex karena di awalnya sudah kenal forex ya, dan udah ibaratnya udah nyemplung banget gitu kan? Apa atau ada alasan lain kenapa pilihnya jadi forex menjadi referensinya? Dua hal, bro. Pertama memang karena gue udah nyemplung terlalu dalam, jadi kalau mundur nanggung. Kedua, ketika gue searching gue ketemunya si George Soros, gue ketemunya dulu. Awal searching. Dan yang kita tahu kan George Soros kekayaan dari trading forex judulnya gitu kan. Walaupun dia di pasar spot sebenarnya, tapi di forex instrumennya. Jadi itu meyakinkan gue lagi untuk udahlah ini industrinya. Jatuh pilihannya di instrumen di forex gitu kan. Gitu. Kalau dari sisi mekanisme kemudian teknis transaksi apa segala macam, apa memang di forex jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan instrumen yang lain atau gimana? Menurut gua yes. Skema transaksi di pasar futures ini yang paling oke menurut gua ya. Paling fleksibel juga. Kenapa? Kalau misalkan dibilang high risk karena leverage itu tergantung dari kita mau dipakai apa enggak. Ibaratnya kalau modal 10.000 karena ada leverage bisa trading 1 lot. Kalau kita nggak mau pakai leverage-nya, pakai 0,10 lot aja. Safe juga kok. Jadi fleksibel, bisa dua arah juga kan transaksinya. Berarti memang ada beberapa kemudahan dibandingkan instrumen yang lain, sehingga referensinya adalah di forex gitu kan. Nah, apalagi kan forex ini kan currency, nilai tukar mata uang ya, dan orang jauh lebih familiar lah ya dengan instrumen-instrumen yang lain ya seperti itu. Nah berarti sekarang membangun Mandaka Academy fokusnya adalah di edukasi trading gitu ya. Berarti udah jalan berapa lama ya di Mandaka? Mandaka itu 2019 gua diriin resmi badan hukumnya ya. Oh resmi? Resmi badan hukum di 2019 Oktober. Terus gua soft launching 2020 Maret. PT atau CP? PT. Oh PT ya? Ya. Oh berarti memang keseriusannya udah terlihat ya? Terlihat kan? Bahwa Mandaka itu bukan hanya, berarti boleh dibilang bukan hanya komunitas aja gitu kan? Ini betul-betul sebuah perusahaan berbadan hukum yang memang concernnya adalah di edukasi trading seperti itu. Betul. Jadi sekarang ini memang kalau dibilang status gua memang murni pengusaha, murni investor, bro, saat ini. Murni di pebisnis. Nah, 2019 karena perkembangannya cukup bagus dan gua melihat peluangnya di sana untuk kembangkan skala perusahaan, udah gua hajar aja itu. Waktu gua usia berapa itu ya? 21 kalau nggak salah itu. 21 gua jadiin PT 2020. Nah, ini menariknya, bro. Ketika gua launching PT Mandakanya ini, itu gua launchingnya featuring sama Covid, bro. Duet, bro. Gua launching tanggal 8 Maret 2020. Ikut juga sih Covid-nya. Kita featuring duet di sana. Tapi kan justru itu make money kan. Kenapa ya? Kita tahu bahwa justru pada saat Covid itulah industri trading mengalami kenaikan, pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa? Di sektor real juga mati semua. Apalagi setahu saya di Bali yang memang boleh dibilang hampir 100% industri pariwisata itu kan mati total. Bahkan pada saat
puncak-puncak pandemi saya ke sana pun juga seperti kota mati. Ya, sepi banget gitu bener, kan. Bener. Oke, berarti momennya pas banget ya. Momennya pas. Tapi itu saya tidak lihat di awal, bro. Gua nggak lihat di awal. Waktu awal launching, gua kan udah bikin nih. Oke, gua mau bikin seminar. Semuanya offline nih, masih planningnya. Gua nggak ngerti digital marketing, nggak ngerti gua pada saat itu. Jadi semuanya offline. Nah, terus akhirnya COVID muncul. Buyar kan jadinya. Wah, ini gue harus gimana nih, harus kayak gimana gitu ya? Kayak gimana nih gue bisa menjalankan ini nih. Tradingnya sih bisa-bisa aja, cuma kan PT Mandakanya ini karena kan baru launching gitu kan. Tapi ngomong-ngomong itu responnya kayak gimana, atau segmentasi pasarnya bro garapnya kalau dari range usia itu seperti apa? Apa tetap memang karena bro milenial, berarti targetnya milenial atau mungkin semua kalangan? Murni milenial, bro. Jadi klien gue under 30 semua. Wow. Under 30 semua. Oke. Teman-teman kampus yang lebih berumur di atas gua juga ada. Banyak. Nah, tapi range-nya under 30 under 30 semua, under 30 semua. Dan yes, betul, karena Covid gua belajar sedikit digital marketing, akhirnya itu berhasil, bro. Membuahkan hasil. Selama masa Covid sampai sampai kapan ya? 2022 awal lah. 2 tahun itu adalah 2 tahun keemasan PT Mandaka, bro. Wah, itu luar biasa sih, karena memang betul orang nggak bisa bisnis apapun, mereka mau nggak mau belajar produk keuangan lah, intinya lah, kan banyak ada saham, kripto segala macam. Cuma kenapa mereka mau masuk di trading futures bareng sama Mandaka itu karena konsep memang gua usung di sana, bro. Jadi di PT Mandaka ini untuk akademinya memang gua mengusung konsep trading as a lifestyle di sana. Jadi gua nggak pakai istilah yang umumnya orang pakai trading for living, gua nggak. Nah ini kan perbedaan ya, ini kan beda nih. Orang biasa kan mengejarnya yang namanya trade itu trading for living gitu kan. Nah ini perbedaan. Nah apa yang melatar belakangi sehingga ambil tagline seperti itu? Oke, gini bro. Sebenarnya awalnya ketika gua bekerja, terus akhirnya buka bisnis, gua ketemu passion gua di sana. Gua seneng bisnis nih, dan gua seneng trading juga nih. Cuma itu nggak bisa dijadiin satu, bro. Harus fokus mau yang mana yang mau dipilih nih. Bisnis, trading. Karena trading ini, trader itu adalah sebuah profesi, bro, sebenarnya. Trader sebuah profesi, ibarat kayak dokter lah. Emang lu benar-benar harus fokus. Bisa sih nyambi, cuma kalau emang mau make money banget dari sana, hasilnya maksimal harus fokus. Betul. Jadi karena gua ada kesukaan sama bisnis, passion gua muncul di sana. Gua emang pengen ngembangin PT Mandaka. Tidak banyak waktu free. Jadi gue menggunakan konsep trading as lifestyle ini bahwa teman-teman atau orang-orang bisa menyediakan trading ini sebagai income sampingan, sebagai gaya hidup. Kalau kita perhatikan di negara tetangga, bro, Malaysia, Singapura, yang jauh misalkan di US segala macam, itu sudah menjadi budaya. Ketika anak-anak muda masuk usia 18 tahun udah bisa buka akun trading, obrolan kayak gitu, bro, udah punya akun trading belum? Udah punya akun investasi belum? Jadi itu udah menjadi lifestyle di mereka, bro. Nah, menariknya adalah karena trading ini kan pasarnya buka 24 jam. Benar. Senin sampai hari Jumat. Kalau kripto 24/7 lagi. Iya, benar. Artinya kan kita ada waktu yang sangat banyak dalam 1 bulan tersebut untuk trading, bro. Dan fleksibel kapan aja. Nah, esensi dari trading as a lifestyle ini gini, bro. Kita tahu kan sekarang di trading pasar futures terbagi 3 sesi nih. Asia, Eropa, sama Amerika. Benar. Nah, Asia itu cenderung volume transaksi kecil. Eropa masih baru-baru muncul. Artinya kan itu range-nya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya kan? Dan fluktuasi pun juga belum terlalu tajam ya. Betul. Ramenya kan di malam hari. Artinya lu dari pagi sampai sore kan lu gabut di trading nih. Nggak ngapain. Benar. Ngapain lu gabut diam di rumah? Lu kerja aja mending. Kalau nggak kerja lu buka bisnis. Jadi pagi sampai sore lu jalanin bisnis, malamnya lu trading. Fokus trading. Daripada lu ngopi, nongkrong, ngabisin duit, lu trading aja. Nah, itu maksudnya dari konsep trading as a lifestyle, yang bro. tadi. Betul. Jadi tidak menjadikan itu for living lah. Nah, cuma kan sekarang gini, tetap yang namanya membangun bisnis itu kan ya pengennya kan berjalan sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Betul. Nah, tantangan dan kendala apa yang terjadi pada saat dibukanya Mandaka Academy? Kendalanya tantangan paling pertama adalah bisa dibilang gua start ini gimana ya? Dari dasar banget. Nah, kalau misalkan dibilang adanya koneksi, orang tua banyak punya kenalan. Cuma kan kenalan pariwisata semua, bro. Jadi gua mau masukin trading kagak bisa dulu.
Oke. Nggak bisa. Oke. Gue jadi benar-benar merambah sendiri nih. Jadi itu tantangan pertama gue. Gue masuk ke sebuah industri yang dimana keluarga gue belum pernah masuk ke industri ini. Nggak kenal koneksinya siapa, gue harus deketin siapa, kan tuh jalanin bisnisnya, partner sama siapa, gue nggak tahu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah gue nggak ngerti bisnis, bro. Oke. Ngerti bisnis, jalan aja, hajar aja. Jadi banyak yang kacau lah dulu. Iya. Karena kan sebelumnya sendiri, nah sekarang pakai berbadan hukum artinya kan bekerja dengan orang lain, dengan banyak orang. Nah itu kan pasti beda kan? Beda kerjanya, beda visionnya segala macam gitu kan? Betul. Pasti ada tantangannya ya, ada kendalanya. Oke. Yes, nah kurang lebih seperti itulah. Jadi yang kita hadapin dan akhirnya ya sambil jalan aja akan rapi dengan sendirinya. Kita belajar dari blunder-blundernya itu kan. Rapi dengan sendirinya sampai sekarang. Nah berarti tadi disampaikan bahwa karena market di forex itu kan 24 hour ya. Yes. Dibagi dengan 3 sesi Asia pagi, Eropa sore, Amerika malam. Nah tadi bahasanya kan daripada gabut nih yang di sesi Asia dan Eropa ya udah lu bisnis kerjain yang lain gitu kan. Atau mungkin sekarang Mandaka sudah mulai merambah ke industri lain sehingga ada spare waktu, karena kan tadi bahasanya kan nggak ada waktu untuk spare gitu. Apa nggak ada waktu yang terbuang untuk melakukan sesuatu? Atau memang Mandaka sudah arahnya ke sana, jadi tidak hanya industri di forex saja digeluti, atau juga mulai merambah ke industri yang lain? Ya, sekarang jadi gini bro, semenjak growth-nya ini kan lumayan bagus ya gue lihat ya, terdorong sama tren juga, terdorong sama situasi. 2 tahun gue jalan 2020, 21 itu hasilnya bagus, ada rezeki di sana, akhirnya gue bisa mengembangkan lagi Mandaka ini. Jadi ini sudah tidak hanya di akademi saja, sekarang kita sudah masuk di private investment company bro. Jadi kita ada beberapa produk dan jasa sekarang. Yes, akademi itu ada. Lalu kita mulai merambah ke properti satu. Oh, di properti juga ada, main ya? Ada properti. Berarti untuk di investmentnya di instrumennya tetap bermain. Kemudian di sektor realnya adalah di properti. Betul. Kita perlu diversifikasi, bro. Yes. Nah, jadi properti ada, di agro juga ada. Sisanya adalah kita nginvest ke project base, bro. Nah, jadi konsepnya sekarang di Mandaka ini, di private investment company ini kita ada beberapa, bahasanya anak usaha lah di bawahnya lah yang memang di manage sama under Mandaka grupnya. Jadi itu salah satunya di trading forexnya tetap jalan nih akademinya, produk keuangan, saham, future segala macam tetap. Kripto aja yang gue belum masuk, jujur gue belum ngerti. Gak ngerti gue. Jadi instrumen gue nggak ngerti, gue nggak akan masuk. Perlu waktu untuk belajar lagi. Perlu waktu. Gue riset dulu. Jadi itu gue kesampingkan. Udah sambil jalan ada gue masukin properti, agro, sama lagi satu ada project base. Jadi biasanya kalau misalkan kayak kemarin nih ada teman dia butuh transaksi batu bara pengiriman, dia butuh dana talangan di depan, udah gua sama teman-teman private client di Mandaka gua injek di sana. Gitu. Kurang lebih seperti itulah kegiatan kita saat ini. Wah, luar biasa, berarti sekarang udah mulai merambah gitu kan. Lumayan, bro. Nah tadi keluar statement diversifikasi. Nah emang seberapa penting diversifikasi dilakukan dalam sebuah investasi? Sangat penting sih bro, menurut gua bro. Bahkan tidak hanya dari segi investasi aja ya, dari segi bisnis pun juga butuh didiversifikasi bro. Contoh nih kita bilang, gua sebagai pengusaha, sebagai pebisnis kan udah pasti di PT Mandaka ini adalah menjadi prioritas pertama gua bro. Gimana caranya perusahaannya bisa growth, bisa berkembang, kan seperti itu. Nah kita tahu lah, semua orang, bahkan semua masyarakat umum juga udah tahu bahwa kemarin ini kan industri trading ini sedang dilanda kekacauan bro. Banyak berita-berita aneh-aneh lah, ya kan? Itu kita bahas di podcast kita pertama tuh. Oh sempat ya? Banyak investasi bodong. Nah, Nah, akhirnya gini bro, ketika itu terjadi kan masyarakat mengeneralisir semua perusahaan jadinya. Yang benar pun apalagi juga, itu kan trading kan, base-nya kan trading kan. Jadi orang negatifnya pasti lebih besar kan. Lebih besar negatifnya. Benar. Padahal sebetulnya kan bukan industri tradingnya. Betul. Ya kan memang ya skemanya itu yang membuat akhirnya trading industri trading jadi jelek. Dan oknumnya bro. Yes, itu udah pasti. Oknumnya bro. Ini sama halnya kalau diilustrasikan gitu. Contoh di Bali kan pariwisata ya terutama kan. Nah, kemudian kalau ternyata pariwisatanya tidak jalan, bukan bisnis pariwisatanya, karena memang pengelolaannya ya. Sama halnya dengan industri trading gitu. Nah itu bro. Jadi dari sana kan gue berpikir, oke,
Kalau sekarang kondisi industrinya lagi kacau, gua nggak bisa idealis. Pokoknya PT Mandaka harus di sini terus, nggak bisa. PT Mandaka kan banyak punya anak-anak bro, banyak punya karyawan, harus dihidupin bro. Banyak orang yang memang hidup di sana, harus makan di sana kan, nggak bisa gua jadinya. Ya udah, gua harus berpikir di sini ketika memang industrinya yang sedang butuh waktu untuk recovery lagi, gua harus melirik yang lain dong. Sebelum jadi jangan nunggu sampai kering dulu nih baru gua pindah, jangan kan gitu. Gua siapin dulu nih yang lainnya sambil menunggu ini recovery pelan-pelan. Gitu. Jadi itu penting juga. Nah, tujuannya apa? Karena sebenarnya investasi ataupun bisnis itu ada polanya bro, ada siklusnya bro. Itu yang gua percayai. Dari sekian banyak jenis industri yang ada di Indonesia, industri penggerak ekonomi paling pertama itu sudah pasti satu itu properti, kedua industri keuangan, ketiga baru retail. Jadi ketika kita mau masuk buat bisnis atau mau investasi, lihat dulu siklusnya bro. Mandaka kemarin masuk pas siklusnya, memang di saat kondisi orang ini sudah mulai ekspansi. Jadi kalau kita bicara investment ini, gue sharing sedikit lah. Investment atau wealth management orang kebanyakan itu adalah mereka butuh kestabilan aset dulu awalnya. Dan itu basic fundamentalnya adalah properti. Ketika propertinya mereka udah ada, aset basicnya udah ada, mereka mulai meningkatkan kekayaannya mereka, grow their money. Biasanya growing their money itulah menggunakan produk keuangan yang cenderung lebih return lebih besar, resiko juga lebih mengikuti ya, lebih besar juga daripada properti. Nah kemarin tuh kondisi seperti itu. Sekarang banyak kena kasus kan kemarin, banyak investasi bodong. Ekonomi mereka kan menurun. Pasti. Ya kan, mulai tidak stabil nih kondisi keuangannya. Mereka butuh menstabilkan kembali kondisinya mereka. Recovery. Sehingga mereka akan melirik kemana? Balik ke basic fundamental. Properti lagi. Sampai mereka udah stabil. Ditambah lagi juga kan sekarang kondisi COVID pun juga melandai lah ya, sudah boleh dibilang. Bahkan mungkin kategorinya sudah dibilang endemi kan, Jadi inilah saatnya untuk kembali ke sektoril gitu ya. Sektoril. But itu sebagai basic fundamental yang gua katakan. Basic. Kalau memang mau kita mengakumulate kekayaan kita, butuh instrumen yang memang cenderung risiko lebih tinggi tapi profit lebih tinggi, bro. Butuh itu. Kalau main yang di safe to lama kan. Itu tergantung pilihan orang sih. Betul. Nah, justru disitulah diversifikasinya berjalan di sana Dan ini mungkin juga bisa dijadikan salah satu antisipasi resiko yang terjadi. Betul ya, karena kita pasti sepakat ya, apapun bentuk investasi, resikonya pasti selalu ada. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mengantisipasi resiko itu terjadi. Benar. Bahkan deposito aja ada resiko kok. Semua. Berapa banyak uang nasabah yang deposito hilang, bro? Banyak. Ya, tahun kemarin kan banyak kasus di bank tiba-tiba hilang gitu kan, seperti itu. Deposito gitu ya. Sekian miliar hilang. Nah, sekarang gua pernah ketika diundang sebagai pembicara juga di salah satu event, gua ngomong seperti ini, bro. Gua rasa cukup kontroversial juga ya pada saat itu ya. Gimana? Gua ngomong kayak gini. Orang-orang pada terasa sama deposito, itu bagus. Nah, orang-orang pada terasa sama deposito pada saat itu, itu bagus memang, ya kan, sebagai percobaan entry point untuk kita mau investasi itu good. Itu fixed income. Paling per tahun sekitar 4-5% segala macam. Tapi yang orang nggak sadarin adalah dengan lu punya return 4-5% per tahun belum potong pajak, berarti lu BEP-nya aja 20 tahun. Benar, itu yang terkadang nggak sadar gitu ya. Orang nggak sadar. Benar. Dan lu kebayang nggak sekarang yang orang udah kemarin deposito miliaran terus terjadi kasus uangnya hilang. Mungkin dia deposito udah 12 tahun. Terus tahun ke-13 terjadi kasus, deposito hilang. Bener. Lu rugi, bos. Bener. Lu rugi. Bahkan rugi semua, rugi waktunya kan. Rugi kalau bicara pertumbuhan dari investasi pun juga nggak tumbuh gitu kan. Investasi nggak tumbuh, lu rugi waktu, rugi uang. Double ruginya ya. Double ruginya, bro. Itu yang banyak tidak dilihat sama orang. Mereka bahkan kalau misalkan gua kasih pembanding, kalau misalkan Bapak Ibu nih contoh mau start investasi, mungkin future terlalu berisiko buat Bapak Ibu, nggak masalah, start dari saham mungkin bisa. Ya udah Bapak Ibu deposito di bank BCA, kenapa nggak beli saham BCA-nya? Pak, saya takut kalau bangkrut kan segala macamnya. Kalau Bapak Ibu takut banknya bangkrut, kenapa berani deposito? Kalau dia deposito kan lebih parah lagi. Benar. Nah gitu, bro. Jadi itu yang gua sempat sentil sedikit ke teman-teman di Bali dulu. Cukup ramai jadi perbincangan. Dan ini pun juga mungkin bisa jadi faktor bahwa edukasi ya, edukasi secara umum tentang sebuah investasi pun juga mungkin penetrasinya masih kurang gitu kan? Makanya mungkin salah satunya Mandaka Academy hadir adalah itu tadi memberikan edukasi secara umum tentang berinvestasi gitu kan. Betul. Karena gini,
kita tahu bahwa di investment itu kan banyak sekali beberapa pilar-pilar keuangan ya. Terutama gini, orang berpandangan gini. Apa sih yang harus dilakukan pertama pada saat kita ingin melakukan investasi? Apakah tunggu dulu harus ada dana dinginnya baru kita melakukan investasi, atau apakah layak dengan ya dalam tanda petik duitnya panas gitu kan untuk melakukan investasi? Nah, menurut Bro ini gimana pandangan seperti ini nih? Gini Bro, jadi gua juga punya dua sudut pandang di sini dan sekali lagi ini juga sempat menjadi perdebatan juga. Gini Bro, secara umum pilar keuangan itu ada 4 Bro. Pertama itu meng-create kekayaan, wealth creation. Kedua ada wealth saving, menyimpan kekayaan kita. Ketiga ada wealth accumulation, mengakumulasi kekayaan. Keempat ada wealth distribution, mewariskan kekayaannya kita. Paling pertama kita nyari duit dulu nih, udah pasti untuk bisa hidup segala macam. Nah, ketika kita udah bisa nyari duit, kita harus bisa saving our money nih, biar nggak hilang nih, biar nggak konsumtif. Caranya gimana? Budgeting udah pasti. Berapa budget kebutuhan hidup, budget tabungan, budget investasi. Nah, kebanyakan orang tidak melakukan pembajetan tersebut dari uang 100% udah mereka pakai aja sedemikian rupa, pakai tidak di-maintain dan juga di-manage gitu ya. Tidak di-manage. Nah, akhirnya apa? Uang yang tersisa itu mereka gunakan untuk investasi. Artinya uang justru uang sisa gitu ya. Uang yang tersisa jadi pakai investasi. Uang yang tersisa itu masih kategori uang panas. Masih kategori uang panas. Kategori uang dingin adalah uang yang dibudgetkan. Contoh, gue kasih contoh. Misalkan nih, kita punya uang 10 juta. Untuk kebutuhan hidup dan segala macamnya, let's say 6 juta. Sisa lagi 4 juta. Nah, 4 juta ini bukan uang tabungan, bukan budget investasi, uang nongkrong ibaratnya. Nganggur ya. Uang nganggur. Uang nganggur ini bukan uang dingin. Uang nganggur ini uang panas. Kenapa? Contoh, lu punya 4 juta, lu masukin investasi, kalau lu rugi, bulan depan lu udah nggak punya duit lagi. Jangan ngomong bulan depan deh, minggu depan lu udah nggak punya duit lagi. Sedangkan kalau dari 10 juta nih, 50% 1 juta gua buat kehidupan. 30% 3 juta gua pakai tabungan. Tabungan akan dipecah lagi, ada dana daruratnya di sana, ada dana kesehatan di sana, ada dana termasuk dana jalan-jalan masuk di tabungan nih. Banyak turunannya. Lalu lagi 20% untuk budget investasi. Jadi lu kalau investasi, pakailah budget dari 20%-nya ini Bro. Ini yang dana dingin namanya. Gitu. Kebanyakan orang nge-skip. Banyak di-skip. Dapat uang langsung taruh investasi, sekalinya rugi kapok. Alhasil apa? Kekayaan mereka nggak nambah-nambah karena trauma. Atau bahkan yang istilahnya yang nanggung itu pada saat ini investasinya butuh suntikan, dia bingung dari mana suntikan ini kan. Akhirnya stuck gitu kan. Akhirnya jadi beneran rugi gitu beneran rugi. Padahal Padahal investasi harus ingat, mindset investasi ini sama kayak bisnis. Sometimes butuh diinjek. Kayak kita manusia sometimes butuh motivasi. Lu datang seminar motivasi butuh bayar kan? Ya udah, kita butuh gas kita gitu loh. Nah, ini berarti boleh dibilang 4 poin tadi itu adalah cara bijak lah ya. Cara bijak untuk kita bisa menentukan kapan kita mulai investasi. Nah, cuma sekarang gini masalahnya, Bro. Dengan zaman digitalisasi, sosmed juga luar biasa masifnya gitu kan. Akhirnya orang diiming-imingi. Betul. Ya kan, diberikan sesuatu yang sangat menggiurkan. Nah, jadi mereka tidak berpikir bahwa ini dengan tadi 4 poin tadi itu udah nggak ada hitungannya itu kan. Betul. Wah, ini menarik nih. Udah gitu ada yang ngajak kebetulan teman juga nih, teman kenal gitu kan, teman dekat gitu kan. Nggak dipikir lagi Bro, yang penting ikutan. Dan apa yang terjadi ya sekarang ini awal tahun ini kejadian semua kan. Semua itu. Dan itu kan ruginya ratusan triliun Bro. Iya Bro, gila itu. Iya kan. Nah itu tadi makanya I see ya, karena ini kan adalah sebuah forecast dan kita pun juga berawal dari portal berita ya, kita menghadirkan informasi-informasi tentang seputar all instrumen gitu kan. Dan podcast ini pun dibuat adalah tujuannya kita dijadikan IC sebagai konsultan untuk sebuah apapun bentuk investasinya bisa dijadikan referensi. Bagus ya, itu jangan sampai memang apa yang terjadi kemarin gitu kan tidak terulang lagi. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Jadi minimal para pemirsa dari IIC jadi tahu mana yang investasi yang kategorinya tadi bodong gitu kan, atau memang benar real investment. Nah, memang sekarang ini sudah terjadi. Faktanya bahwa saat ini kita lebih banyak mudah teriming-imingi gitu kan, bahwa sesuatu yang menggiurkan itu, wah ini lumayan nih, besar nih, udahlah
uang panas sikat aja gitu kan. Seperti itu yang terjadi gitu kan. Nah, jadi memang sekali lagi smart investor penting sekali untuk membuat plan, perencanaan dan juga menghitung ya secara benar jenis investasi apa yang akan kita masuki gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah sekarang pun juga tidak terlalu sulit ya kalau kita ingin bicara kita mau investasi properti atau mau di forex itu kan. Nah, kebetulan hari ini kita dengan Mandaka Academy ya nanti teman-teman ya para milenial terutama ya bisa memberikan tanya lebih detail ya. Boleh. Apa saja kebutuhannya seperti itu gitu silakan. Ya. Kita udah nggak pungut biaya sama sekali, Bro. Oh, itu free ya? Free semua, Bro. Nggak ada. Murni dari pengelolaan aset kita sumber income sekarang. Oke. Nah, ini jadi lebih dipermudah lagi gitu kan. Silahkan. Lebih dipermudah lagi kalau kita ingin terjun di industri apakah memang yang instrumennya investasi berupa non real gitu kan, itu pilihannya juga banyak gitu kan, atau mau di sektor real pun juga ada. Benar. Ini luar biasa nih ya bro ya. Bro, terakhir bro. Nah ini karena jujur makanya kenapa kita undang bro ini karena memang kategorinya milenial sebetulnya, bukan sebetulnya memang milenial gitu kan. Nah ini pesan bro buat teman-teman yang seangkatannya ya untuk bicara pentingnya investasi secara dini. Oke. Silakan bro. Gua sih nggak ada quotes apa-apa bro, tapi satu pesan aja teman-teman. Kalau sekarang saya OTW menuju 25 tahun nih. Kalau 25 tahun ya? 25 tahun. Wah, menuju luar biasa. Juli besok bro, 21 Juli. Catat ya. Luar biasa. 21 Juli. Oke. Gua kan start tadi tuh masuk instrumen dunia keuangan ini umur 20 kalau salah ya, start dari sales. Nah, kalau teman-teman kalau saya nggak mulai masuk dunia investasi di usia 20 tahun tersebut, tahun ini saya nggak punya bekal untuk nikah saya. Nggak punya bekal, nggak ada uang saya pakai nikah. Sumber uangnya dari investasi semua, bro. Dari pengelolaan aset. Sejak di 5 tahun yang lalu. Dari 5 tahun yang lalu. Dan ingat prosesnya 5 tahun. 5 tahun prosesnya. Jadi start dari sekarang, cepet-cepetin gitu loh. Berapapun lu ada modal, pelajarin dulu, manage lu punya uang, dan yang paling penting ketika lu punya budget investasi, masih mohon maaf nih sedikit tips saja. Punya budget investasi yang masih sedikit cenderung minim, mending fokusnya adalah tingkatin skill diri dulu, supaya income kita makin besar ya masuk. Baru nanti income yang besar kan makin gampang dikelola tuh, baru lebih layak diinvestasikan. Kalau enggak, investasi terlalu kecil, lu akan rugi waktu. Hasilnya nggak akan ada. Yes. Jadi memang penting banget memulai investasi sejak dini. Supaya memang ya sebetulnya tidak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat. Tapi kan beda kalau startnya memang di usia sangat muda, ya kan, hasilnya seperti yang bro dapatkan sekarang. Tapi kalau startnya lambat gitu kan, ini pasti effortnya pun juga lambat juga effortnya. Apalagi kalau udah bicara usia kan, kan kalau usia muda ini kan harapannya masih tinggi, impiannya masih besar. Beda kalau udah telat usianya kan, ya jadi akhirnya pun juga effortnya pun juga nggak bagus juga gitu ya. Kita lebih agresif bro. Ya, berarti memang penting ya, penting banget untuk memulai investasi sejak dini gitu ya. Oke bro. Siap. Luar biasa ya, nggak terasa 1 jam kita bincang-bincang ya, banyak inspirasi dan juga motivasi ya, terutama untuk para milenial ya, calon-calon investor baru ya. Jangan takut ya untuk memulai sesuatu yang baru ya, karena kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa. Kita akan tahu hasilnya kalau memang kita mencoba. Betul. Ya kan? Jatuh bangun hal yang biasa. Ya. Yang terpenting jangan kapok. Jangan kapok. Gitu jangan tiarap terus. Ingat bangun. Ingat bangun. Dan move on itu ya. Bener. Oke, thank you bro ya. Siap bro. Sampai kita undang-undang lagi ya di podcast kita ini ya. Boleh. Aman. Oke, demikian Smart Investor ya, bincang-bincang kita dengan Bro Dharma Subawa ya, luar biasa sekali yang tadi disampaikan ya. Jadi kita tunggu terus podcast kita nanti ya, karena kita selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa ya, yang berkiprah di bidangnya masing-masing ya. Demikian, terima kasih. Nantikan terus acara-acara kami, podcast dari persembahan dari IIC International Investor Club ya, One Stop Solution for Investment. Thank you bro. Mantap. Kasih thank you. Siap.